Akhlak mulia. Oleh Ustadz Sayyid Abdullah As-Segaf, kemuliaan akhlak adalah misi kenabian Rasulullah SAW. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak seseorang tidak lahir dalam sekejap, tetapi merupakan hasil dari proses membangun kebiasaan yang panjang. Dalam proses ini, berbagai faktor pendukung seperti ideologi, lingkungan, dan nasihat ulama jelas memainkan peran penting. Apabila seseorang lalai bahkan mengabaikan faktor-faktor tersebut, maka jalan menuju kemuliaan akhlak menjadi sulit dicapai. Lebih dari itu, kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh musuh, baik secara fisik maupun spiritual, yang akan membawa penyesalan yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pentingnya membangun akhlak mulia melalui firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Akhlak mulia adalah landasan utama bagi seorang manusia, sebagaimana Rasulullah SAW dijadikan teladan. Akhlak mulia ini tidak akan muncul tanpa usaha yang serius untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengambil manfaat dari faktor pendukungnya. Seseorang yang memiliki ideologi Islam yang kuat akan lebih mudah membentuk akhlak yang luhur. Akhlak yang baik adalah hiasan iman. Tanpa landasan ideologi yang benar, akhlak menjadi rapuh dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Contohnya, seorang yang memahami tauhid dengan benar akan selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga ia terhindar dari sifat tamak, sombong, atau iri hati. Lingkungan yang buruk juga menjadi penyebab keruntuhan akhlak seseorang. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam berkata, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Seseorang yang sering bergaul dengan orang-orang yang malas dan tidak peduli pada nilai-nilai moral, cenderung mengabaikan akhlak mulia. Sebaliknya, orang yang berada di lingkungan yang mendukung kebaikan, seperti majelis ilmu atau komunitas penghafal Al-Quran, akan lebih terdorong untuk memperbaiki diri. Selain pergaulan, nasihat ulama dan orang yang berpengalaman memiliki peran besar dalam membentuk akhlak. Pernah Imam Ali alaihi salam dalam nasihatnya berkata kepada Imam Hasan alaihi salam, "Ahyi qalbaka bil mau'izah, wa amithu biz zahada." Hidupkanlah hatimu dengan nasihat dan matikanlah dengan zuhud. Jika seseorang menutup diri dari nasihat, ia akan kehilangan arah dalam perjalanan spiritualnya. Sebagai contoh, banyak yang mengabaikan nasihat ulama untuk menjauhi riba hanya karena tergoda oleh keuntungan materi. Akibatnya, mereka bukan hanya merusak akhlaknya, tetapi juga terjebak dalam dosa besar. Di era sekarang banyak yang terlena oleh kemajuan teknologi dan kesibukan duniawi, sehingga melupakan faktor-faktor yang mendukung kemuliaan akhlak. Contoh nyata adalah mereka yang terjebak dalam dunia media sosial, seringkali lalai dalam menjaga adab dan akhlak. Ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks menjadi kebiasaan karena lingkungan maya yang tidak sehat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Ketika nilai-nilai ini diabaikan, seseorang menjadi rentan terhadap kelemahan akhlak yang akan dimanfaatkan oleh musuh, baik dalam bentuk konflik sosial maupun penjajahan mental. Dan penyesalan baru akan dirasakan ketika kehancuran komunitas terjadi. Syukurilah kemuliaan akhlak sebagai anugerah yang hanya dapat dicapai dengan usaha, kesabaran, dan perhatian pada faktor pendukungnya. Membangun akhlak membutuhkan usaha membiasakan diri dengan hal-hal positif, memperkuat ideologi, memilih lingkungan yang sehat, dan mendengarkan nasihat ulama. Jika kita lalai dalam hal ini, bukan hanya kehilangan kemuliaan, tetapi akan menjadi mangsa kelemahan kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berada di jalannya dan menghiasi diri kita dengan kemuliaan akhlak.